Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar prediksi soal ujian perangkat desa tahun 2022. Soal-soal ujian perangkat desa, materi ujian soal pemerintahan desa, bagian 1 soal 1 sampai dengan 10. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, Zizo. Teman-teman, terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube aku. Soal ini dibuat berdasarkan pengalaman aku yang sudah mengikuti ujian perangkat desa ya. Dan alhamdulillah aku lolos ujian. Materi yang pernah diujikan sesuai pengalaman aku yaitu soal pemerintahan desa, matematika, agama, bahasa Indonesia, tes kemampuan komputer, tes kemampuan berpidato, dan tes wawancara. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel YouTube aku supaya teman-teman bisa mengikuti materi ujian soal perangkat desa selanjutnya. Oke, untuk saat ini sementara kita bahas soal-soal pemerintahan desa dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu mengikuti channel aku berhasil juga ya. Amin. Kuncinya selalu berulang-ulang putar video aku supaya mudah mengingat dan jangan lupa tetap berdoa. Oke, langsung saja kita bahas ke soal nomor 1. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti tes ujian perangkat, sebelumnya teman-teman sebaiknya belajar dulu mengenai Undang-Undang Desa tahun 2014. Di situ nanti akan banyak penjelasan peraturan mengenai desa sehingga teman-teman bisa menjawab soal-soal pemerintahan desa ya. Oke, kita menuju ke soal nomor 2. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah A. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. B. Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. C. Kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. D. Kepala desa dan sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawabannya adalah A. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Oke, soal selanjutnya yang nomor 3. Yang dimaksud pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan adalah A. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. B. Pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. C. Kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. D. Kepala desa dan sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawabannya adalah A. Pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Oke teman-teman harus memperhatikan soal yang di garis bawah antara nomor 2 dan nomor 3. Kita lihat ya, yang nomor 2 yaitu soalnya pemerintah desa. Kalau pemerintah desa itu kepala desa dan perangkat desa. Kalau yang nomor 3 itu yang di garis bawah yaitu pemerintahan desa. Kalau pemerintahan desa itu jawabannya pemerintah desa dan BPD. Beda ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan supaya tidak kebalik dalam menjawab. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Desa adalah
kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama. B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. C. Kesatuan masyarakat yang berkumpul satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah. D. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten atau kota dan dilindungi oleh hukum. Jawabannya adalah B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun. Jawabannya adalah B. 6 tahun. Oke, soal selanjutnya. Rencana kerja pemerintah desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun. Jawabannya adalah D. 1 tahun. Soal yang nomor 7. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawabannya adalah D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Alokasi dana desa adalah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari APBD kabupaten, D. Dana yang diterima dari kecamatan. Jawabannya adalah C. Dana yang diterima dari APBD kabupaten. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 9. Siapakah nama kepala desa? Misalkan desa Mekarjaya ya, sesuai desa masing-masing ya teman-teman ya. Jadi jawabannya A, B, C, D sesuai nama kepala desa masing-masing desa yang ditunjuk. Jadi berdasarkan pengalaman aku yang pernah ikut ujian perangkat desa, biasanya pertanyaan ini ditanyakan oleh tim panitia, tapi banyak juga yang tidak bisa menjawab ya. Oke, teman-teman harus tahu itu kepala desanya siapa. Oke, sekarang soal nomor 10. Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya adalah A. 1 tahun. Oke teman-teman, sementara kita belajar nomor 1 sampai dengan 10 dulu ya. Jadi teman-teman ikuti terus ya soal-soal ujian berikutnya nomor 11 sampai dengan 20, yaitu itulah prediksi soal-soal ujian perangkat desa sesuai pengalaman aku ya. Jangan lupa subscribe channel aku ya, Zizo, untuk mengikuti materi soal-soal ujian perangkat desa selanjutnya. Saya doakan semoga teman-teman sukses dan tetap semangat belajarnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.